Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para ummahat yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di sebuah majelis yang amat sangat dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk kita untuk mendatanginya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita dengan kita berusaha untuk menjadi orang yang tafaqquh fiddin. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jamaah dimuliakan Allah, mohon maaf agak ngantuk saya karena bukan pitulasan tapi isi kajian tadi malam sampai jam 11, kemudian ronda. Kampung masih ada ronda ya, sehingga pulang larut malam, sehingga mau tidur nanggung ya, akhirnya bablas kan sampai sekarang ya. Tadi sebenarnya jam 7 saya mau mampir ke masjid, saya sudah ngantar anak saya tadi, kemudian jam 7 sudah sampai di sini, mau mampir ke masjid, mau kelikaran sebentar, takutnya nanti bangun-bangun jam 10. Makanya sudah tak coba kelikaran di DSKS, ternyata rame orang, nggak jadi. Kalau sini kan ketiduran dibangunkan ya. Tapi alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini sudah selesai nyegadalannya Ibu, tirakatannya ya sudah selesai ya. Belum sudah selesai. Oh sudah ya. Yang belum gerak jalan ya. Bayar atau tidak? Oh gratis ya. Oh bayar. Oh dibayar RT. Dibayari Pak RT atau pakai uang kas? Kalau uang kas kan berarti uang masing-masing ya. Ya jamaah dimuliakan Allah, beberapa tadi saya ngobrol dengan Mas siapa tadi? Mas Rona ya, tentang apa namanya, banyak pertanyaan Ustadz berkaitan dengan hewan jalalah ya. Hewan jalalah. Hah? Transport hewan ya, bukan jalan-jalan. Hewan jalalah ya, yaitu hewan di mana haram hukumnya untuk kita memakannya kecuali sudah disterilkan, kan itu ya, kecuali sudah disterilkan. Nah pertanyaannya adalah beberapa viewer itu bertanya, loh kalau hewan itu alasan makan barang haram itu hewannya menjadi haram ya, atau memakan barang najis hewannya menjadi haram, nah itu bagaimana dengan tanaman yang dipupuk dengan kotoran kambing ya, kotoran ayam dan sebagainya. Yang jelas para ulama itu membahasnya yang menjadi hewan jalal itu adalah hewan, bukan tanaman. Paham ya? Itu yang pertama. Itu yang disepakati para mayoritas para ulama. Jadi bukan tanaman, ya, tetapi hewan. Itu pun kapan dia menjadi hewan yang haram dimakan meskipun hewannya halal. Seperti ayam, kambing, lele misalkan. Itu ketika mayoritas ya. Paham ya? Mayoritas makannya itu benda najis atau haram ya, bukan kotor, benda najis atau haram.
kotor itu belum tentu najis dan haram, paham ya? Nah, sekarang berkaitan dengan hewan, ketika dia diberikan barang yang mayoritas, makanan yang mayoritas itu haram atau najis, seperti apa Ibu? Bangkai, ya. Bangkai itu najis atau tidak? Najis, ya. Ketika lele misalkan diberikan hanya bangkai saja, paham ya? Hanya bangkai, sehingga mayoritas makannya itu adalah bangkai, maka lele ini tidak boleh untuk dimakan, ya. Tetapi wajib disterilkan. Kalau hewan itu kecil ya kira-kira sekitar 3 hari 7 hari untuk disterilkan terlebih dahulu dengan tidak diberikan makan yang mengandung najis ataupun haram, karena dia menjadi hewan jalalah. Maka baru kemudian setelah itu, setelah disterilkan baru boleh dimakan. Atau misalkan memelihara lele di subti tangki ketiga misalkan ya. Kalau tangki pertama mungkin nggak kuat lelenya, panas ya. Tangki kedua juga agak panas, tangki ketiga yang sudah agak cair ya, lumer itu rudal-rudalnya ya. Kemudian maka itu bolehkah dimakan? Ini tidak boleh, karena otomatis mayoritas makannya itu kotoran manusia, dan kotoran manusia itu najis. Sekarang tanaman, alasannya lah kalau hewan itu najis, hewan itu haram karena banyak makan barang najis atau haram, kenapa tanaman tidak? Nah sekarang begini, yang pertama yang jadi pokok pembahasan para ulama itu hewan, bukan tanaman, karena penyerapan unsur makanan dari kotoran yang langsung masuk perut dengan lewat akar itu dibedakan oleh para ulama. Kalau tanaman kan lewat akar, dan makanan itu tidak langsung dimakan oleh tanaman, tetapi bercampur dengan tanah. Tanahnya itu pun mengurai dari kotoran tersebut. Sehingga hal itu sangat berbeda dengan hewan. Kalau hewan kan makanan itu masuk ke dalam tubuhnya, ya. Kemudian kedua, kita harus bedakan juga antara kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan dan kotoran hewan yang haram dagingnya dimakan. Itu berbeda. Menurut sebagian pendapat ulama, kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan, jelas ulama sepakat najis, paham ya? Tapi kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, itu ada 2 pendapat. Mazhab Syafi'i tetap menyatakan najis, tapi mazhab sebagian yang lain itu mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Dan ini punya hujah masing-masing, tapi inilah pendapat para ulama. Sehingga yang nggak bisa disamakan antara tanaman dengan hewan. Apalagi tanaman itu dipupuk dengan kotoran dari hewan yang halal dagingnya dimakan, yaitu kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kelinci. Kan itu 3 jenis hewan yang paling digunakan sering untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk. Apalagi pupuknya juga tidak langsung dalam bentuk wujud aslinya, tapi diproses menjadi kompos kadang-kadang, ya. Nah, kalau tidak diproses menjadi kompos, paling tidak dicampur dengan tanah, ya, sehingga berbeda kata para ulama. Nah, yang jadi perdebatan para ulama itu apabila tanaman itu dipupuk dengan kotoran yang jelas disebutkan kenajisannya. Contoh ya, sawah dipupuk dengan hasil sedot WC misalkan ya, tinja itu ya, kotoran manusia disedot dari WC kemudian ditaruh di sawah, kemudian jadikan pupuk sekaligus. Nah ini apakah padi tersebut bulir-bulirnya itu menjadi padi jalalah, kan begitu kan? Itu menjadi perdebatan para ulama. Banyak di antara mereka nggak bisa dia menjadi padi jalalah karena ini khusus untuk hewan. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bisa, ya, selama memang mayoritas makan pupuknya itu tiap hari digunakan pupuk dari benda najis, ya, maka ini pendapat sebagian ulama. Tapi sejauh yang saya tahu mayoritas ini khusus hanya untuk hewan, ya. Makanya lah kalau hewan itu makannya dari barang najis sebagian, kayak misalkan dikasih pakan ayam
dari ayam tersebut, tetapi pakan ayamnya hasil produk industri. Dan hasil produk industri ini ternyata bubuk kalsium yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ayam itu diimpor dari Cina, dan itu terbuat dari tulang babi, ya. Dan betul ada ibu-ibu, ya. Nah, maka bagaimana hukumnya? Apakah ayam-ayam potong itu kemudian menjadi haram? Nah, kita tahu bahwa bubuk tulang babi, andaikan perusahaan itu menggunakan itu, tetapkan mayoritas pakannya itu masih unsurnya adalah jagung dan bekatul, ya atau tidak? Ya, bukan bubuk tulang babi. Sehingga mayoritas masih makanannya itu adalah benda yang tidak najis ataupun tidak haram. Meskipun ada terkontaminasi dengan tulang babi misalkan. Tetapi mayoritas itu masih makanannya yang bersifat tidak najis atau tidak haram. Maka hewan itu ya belum bisa masuk kategori hewan jalalah atau hewan yang haram dimakan, yang harus disterilkan terlebih dahulu, tidak. Karena mayoritas masih benda yang tidak najis atau tidak haram. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan ke saya dari Mas Ronan, karena banyak lewat YouTube yang kemudian viewernya bertanya dan berkomentar tentang masalah hewan tersebut, ya. Maka sedikit saya jelaskan di sini. Terakhir kita kemarin bahas tentang ijarah dan ju'alah, betul ya? Betul atau ibu? Iya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya sampaikan, baik topik maupun luar topik, supaya saya nggak ngantuk ibu. Ada? Baik topik maupun di luar topik, ya. Topiknya belum disampaikan, ya. Kita jual beli yang dilarang sudah selesai, ya. Sudah selesai atau belum? Sudah kan? Sudah. Ada 16, sudah kan? Terakhir bai ats-tsunya, jual beli yang dikecualikan tanpa ada kejelasan. Jangan-jangan nggak nyadat, ya. Atau jangan-jangan belum, Terakhir ya, Pak? Syarat apa? Oh, syarat jual beli. Oh, lah ya, berarti terakhir itu akad ju'alah. Maksud saya sebelum itu kan, ya, rukun ju'alah. Maksud saya akad ijarah dan ju'alah kan sudah. Maksudnya sebelumnya kan akad tentang praktek-praktek jual beli yang dilarang. Kan sudah selesai kan? Sudah atau belum? Dianggap sudah, ya. Bukan, kalau itu kan akad-akad. Ini jauh sebelumnya, yaitu tentang jual beli yang dilarang. Sudah. Kemudian syarat sahnya jual beli sudah. Kemudian barang-barang ribawi dan kaidah pertukarannya karena 3 pokok ilmu itu yang paling harus didahulukan untuk kita pelajari. Sudah atau belum? Jadi ada 3 ilmu dasar fikih muamalah yang hendaknya kita pelajari terlebih dahulu. Pertama, rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukunnya apa saja, syarat sahnya apa saja. Sudah kan? Yang kedua, praktek jual beli yang dilarang. Itu ada 4 bentuk dengan diperinci menjadi 16. Sudah kan? Itu malah belum. Syarat ju'alah itu belum semua. Iya, udah. Baik. Ya, itu terakhir itu. Oh, sudah berarti, ya. Ya. Bai'ul inah, bai'ud dain bidain, bai'ul hadiri lil badi, asyra'u minar rukban, bai'ul musarrah. Al bai'u inda an-nida'il akhiri li salatil jum'ah. Berkaitan dengan waktu. Bai'ul muzabanah awil muhaqalah. Sudah kan?
Terakhir atunya, ya. Sudah belum? Kok kayaknya bingung? Ya. Bukunya hilang. Ya. Anggap aja sudah ya. Anggap sudah atau diulangi? Dianggap belum? Ya. Ya. Kan dalam praktek jual beli, kalau bentuk-bentuk barang ribawi sudah ya? Sudah kan? Dan kaidah pertukarannya ada 4 kaidah yang paling utama sudah. Sedangkan praktek jual beli yang dilarang itu ada 16. Yang pertama, jual beli yang dilarang karena tempatnya, yaitu al-masajid, masjid-masjid Allah. Musola boleh enggak? Musola, bukan masjid, musola, boleh enggak? Boleh, ya, boleh. Jual beli di musola itu boleh atau tidak? Boleh. Yang dilarang itu di masjid. Tapi musola yang saya maksud adalah musola tempat yang ditegakkannya sholat 2 hari raya, yaitu tanah lapang. Itu disebut dalam fikih namanya musola. Paham ya? Tapi kalau musola di Indonesia, masjid kecil yang tidak digunakan sholat Jumat, itu tetap nggak boleh kalau itu, paham? Ya, jadi cuman beda pengertian saja. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih yang dimaksud musola itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat istisqa, minta hujan, atau sholat 2 hari raya. Dan kalau umroh di Masjid Nabawi itu sebelah sisi utara kanan masjid itu kan ada tanah lapang. Terus ada beberapa masjid kecil, ya atau tidak? Nah, masjid-masjid kecil itu adalah situs di mana dulu di masjid itulah Rasulullah berdiri berkhutbah untuk 2 hari raya. Tanah luas itulah tempat untuk melaksanakan sholat 2 hari raya dan sholat istisqa, minta hujan. Makanya ada satu masjid namanya Masjid Ghamamah, masjid mendung. Kenapa? Disitulah tempat Rasulullah berdiri untuk mengimami sholat dan memohon kepada Allah minta hujan. Lalu ada masjid Abu Bakar As-Siddiq, ada masjid Ali bin Abi Thalib. Itu juga tempat Ali untuk menjadikan tempat itu sebagai mimbar, ya. Lalu dibangun oleh pemerintah setelahnya sebagai situs, ya. Kalau di Arab sana kan tempat bersejarah itu ditandai dengan masjid, dibangunlah masjid. Tapi kalau di Indonesia tempat bersejarah ditandai dengan tugu, ya. Ada tugu Monas, ada tugu lilin yang sudah meleleh, ya. Kan sudah meleleh kan Ibu, ya. Ya. Itu melelehnya lama sekali itu, ya. Sejak berdiri sampai tahun 2024 awal kan meleleh, ya. Melelehnya tugel-tugel. Kenapa? Iya. Ya, karena tugu itu sebenarnya bersejarah, ya. Ada nilai sejarah dalam kerajaan Pajang, tapi arep dilai yo nilai sejarah, arep dilai kok yo jadi sempit kan itu. Ada sing lai truk, ya. Itu ditabrak sama truk, ya. Nah, ini tentang tempat. Kemudian waktunya, yaitu ketika dikumandangkan adzan sholat Jumat. Sebagian ulama setiap dikumandangkan adzan sholat 5 waktu. Ini terlarang kedua. Terlarang ketiga yaitu ketika barang yang diperjualbelikan itu adalah barang haram atau benda najis. Itu terlarang yang ketiga. Praktek jual beli yang dilarang salah satunya adalah memperjualbelikan barang haram atau najis, ya. Ini saya perinci singkat 16 yang terlarang. Tadi yang pertama terlarang karena tempatnya, 2 karena terlarang karena waktunya, 3 terlarang karena zatnya, yaitu bendanya najis atau haram. Maka jual beli pupuk atau serindel
Itu boleh nggak Ibu? Jual beli serintil masih utuh, masih dalam bentuk coco chip, ya. Itu belum diolah, masih bentuk bulat-bulat, masih bentuk coco chip itu. Boleh nggak Ibu? Boleh atau tidak? Tidak boleh menurut madhab Syafi'i, ya. Tapi boleh menurut sebagian madhab Hambali. Kenapa perbedaannya? Karena menurut madhab Syafi'i semua kotoran hewan itu najis, maka memperjualbelikannya tidak boleh. Sedangkan dalam madhab yang lain sebagian berpendapat bahwa kotoran hewan itu ada dua. Kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan maka tidak najis, dan kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan maka najis. Maka kotoran kambing di mana dagingnya halal maka kotorannya tidak najis. Ini pendapat sebagian ulama, sehingga memperjualbelikannya boleh. Ya, ini ada dua pendapat. Jadi kalau jalan madhabnya Syafi'i, kalau mau beli serintil titiplah sama Ustadz Imad, ya. Kan itu madhabnya Hambali, ya. Ya. Nah, ini tentang apa namanya? Yang ketiga, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan memperjualbelikannya. Yang keempat, apa praktek yang dilarang? Yaitu menjualbelikan sesuatu yang belum diserah terimakan. Menjualbelikan sesuatu yang belum diserah terimakan. Kalau dalam bahasa di sini disebutkan bai'us sil'ah qabla qabdiha, menjualbelikan yang belum diserah terimakan. Jenengan membeli barang sudah dilunasi, paham? Tapi barangnya belum diserahkan ke jenengan, itu nggak boleh diperjualbelikan, ya. Makanya kita memprotes keras beberapa lembaga keuangan yang berprinsip syariah itu kemudian melayani penjualan produk motor misalkan, tapi transaksi dilakukan di dealer, paham? Nah, ini nggak benar. Kenapa? Karena motor yang dibeli oleh siapa? Lembaga keuangan dari dealer kan belum diserah terimakan, langsung dijual ke konsumen, di mana konsumen ngambil langsung ke dealer. Nah, ini nggak boleh, paham? Motor itu kalau dibeli oleh lembaga keuangan, dibeli dulu, motornya sudah diserahkan ke lembaga keuangan, baru oleh lembaga keuangan dijual untuk ditransaksikan, itu baru boleh, paham ya? Tidak kemudian membeli barang yang belum menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Dia beli itu sapi di DP 1 juta, sapinya belum diserahkan, dia beli 10 dengan uang 10 juta dapat 10 sapi, tapi baru di DP nih, di petani-petani. Habis itu difoto terus dijual ke masjid-masjid, paham? Padahal sapinya belum diserahkan ke dia, wong baru di DP 1 juta. Maka nggak boleh, serahkan dulu baru dijual. Makanya ada banyak properti yang kadang mengatasnamakan syariah yang kurang paham ternyata bermasalah. Apa? Yaitu propertinya belum diserah terimakan tapi sudah dijual. Betul. Contohnya begini, ada pengusaha properti developer, dia beli tanah, misalkan tanah jenengan, berapa bu harganya? 1,5 M. Dan ini terjadi kenyataan, bahkan ada 40 nasabah yang sebagian datang ke saya meminta penjelasan tentang masalah tersebut. Bukan saya suruh tanggung jawab, maksudnya bertanya tentang masalah itu, karena pengusahanya bukan saya, ya. Nah, ketika pengusaha properti ini beli tanah ke tempat jenengan, itu setelah dibeli waktu itu kalau nggak salah sekitar 1,5 M, terus di DP dulu oleh properti pengusaha developer itu 500 juta, kan kurang berapa? 1 M. Minta waktu kepada pemilik 6 bulan akan dilunasi. Pemiliknya mau, dah enggak apa-apa, 6 bulan. Setelah itu, setelah di DP 500 juta, tanah kira-kira diserahkan enggak, Ibu? Belum. Secara fisik mungkin suruh garap dipersilahkan, ya. Artinya
Ketika saya bilang, Bu, tapi tanahnya saya garap ya, saya ratakan dengan bulldozer, kemudian saya uruk, kemudian saya kapling-kapling. Yang penting 6 bulan lunas. Dan tidak apa-apa, silahkan digarap. Tapi secara status penguasaan tanah belum diserahkan. Buktinya apa? Belum terjadi AJB, akta jual beli. Paham? Itu masih dipending. Berarti secara hakikat tanah itu belum diserahkan. Belum diserah terimakan. Hanya mereka dipersilahkan garap, iya. Tapi secara hakikat penyerahan tanah belum. Sehingga ketika dijual, sebagian sudah terjual, kadang-kadang uang dipakai lagi untuk bukaan lahan baru. Ternyata ditunggu-tunggu penjualan berikutnya untuk melunasi, ternyata enggak menutup. Ternyata hanya dalam tempo 6 bulan hanya laku bisa nambahkan cuma 300 juta. Berarti total 800 juta. Kurang duitnya sekitar 700 juta. Deadline sudah habis. Kan begitu kan? Pada tanah kapling sudah sebagian dijuali. Akhirnya pemilik tanah memberikan keputusan karena deadline sudah habis, akad dibatalkan. DP dianggap hilang. Ya. Sehingga yang terjadi nasabahnya bingung, paham? Sudah ngapling-ngapling, sudah ada yang ditanami tanduran, ada yang sudah dipager, tapi ternyata bermasalah. Ya, diambil alih oleh pemilik yang asli, yaitu pemilik sawah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena belum diserah terimakan. Ini akan menjadi konflik. Ya. Saya pernah tahu sendiri konfliknya itu. Orang beli rumah di Kartosuro, harganya sebetulnya pasarannya sekitar 3M. Karena pemiliknya itu bangkrut, ya, kemudian dijual waktu itu 2,6. Terus ada orang mau membelinya. Pak, saya beli rumahnya, luas sekitar 1000-an meter. Ya. Dah tak beli, tapi 2,2 M. 2,2 M. Ini tak beli, tak DP 200 juta dulu, nanti sekitar 2-1 bulan. Oh, mati lampu. Oh enggak, udah ya. Nah, ketika sudah di DP 200 juta, dengan pembeli lain, si pembeli tadi. Jadi ternyata dijual lagi. Dan ketika dijual lagi itu laku kalau nggak salah sekitar 2,6 atau 2,7. Jadi modal 200 juta, untung sekitar 500 juta. Ya. Yang punya rumah nggak terima, ibu ya, paham? Nggak terima. Enak lagi beberapa hari, 4 hari kok bisa untung 500 juta. Akhirnya minta dibatalkan. Nah, inilah sebab kenapa, salah satunya hikmah kenapa serah terima dulu baru dijual. Silahkan mau dijual 3 miliar, 2,5 miliar, itu urusan jenengan. Tapi sudah diserahkan dulu untuk meminimalisir terjadinya konflik. Ya. Nah, ini kemudian yang ke berapa? 5, ya kan? Ini saya agak percepat karena hanya ngulang. Ya. Biasanya satu topik, satu pertemuan. Ya. Yang kelima, yaitu bai'ul muslim alal muslim. Seorang muslim menjual penjualan saudaranya. Ya. Atau membeli pembelian saudara. Itu tidak boleh. Ya. Contoh misalkan, saya dengan beliau jual beli handphone. Handphone beliau saya beli harga 3 juta. Pasarannya 3-4. Saya beli handphone beliau 3 juta dan sudah diserahkan ke saya.
Tapi saya dengan beliau masih berada di majelis ini. Paham? Berarti kalau dalam majelis yang sama itu kan beliau ataupun saya punya hak, namanya apa Ibu? Khiyar, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan. Nah, ketika handphone itu dibeli oleh saya 3 juta, tiba-tiba ada teman saya datang, Ustadz katanya butuh handphone. Udah saya beli barusan sama beliau. Berapa Ustadz? 3 juta. Mana handphonenya? Ini. Wah, kayak gini saya 2,8. Berani Ustadz, saya lepas punya saya 2,8. Apa iya? Iya. Lepas saja Ustadz. Daripada beli ke dia 3 juta, beli ke saya saja 2,8. Maka, oh ya sudah kalau begitu, Bu mohon maaf nggak jadi handphonenya. Saya batalkan, terus saya beli ke dia. Nah, dia tersebut itu dianggap menjual penjualan saudaranya. Seharusnya yang berhasil menjual adalah beliau, tapi direbut oleh orang tersebut. Paham ya? Itu tidak boleh. Tapi kalau yang membatalkan itu atas inisiatif yang beli, kayak saya, tadi yang beli saya kan, setelah saya beli 3 juta, kemudian saya sudah saya bayar, tapi saya dengan beliau masih dalam satu majelis, kemudian saya buka-buka data lewat handphone, marketplace misalkan, ternyata handphone serupa itu harganya antara 2,5 sampai 2,7. Saya beli 3 jutanya kemahalan. Maka saya tahu seperti itu, lalu saya datang ke beliau, mohon maaf Bu, kita kan masih dalam satu majelis, mohon maaf tadi jual belinya saya batalkan. Nah itu tidak ada masalah, paham? Boleh-boleh saja. Yang jadi persoalan adalah ketika ada pihak ketiga yang ngompori untuk saya membatalkan. Paham? Ya, ini tidak boleh. Ini disebut dengan bai'ul muslim alal muslim. Kenapa? Karena sudah deal, paham? Saya dengan beliau kan sudah deal. Harganya sudah deal. Baik uangnya sudah diserahkan atau belum, maka yang lain nimbrung masuk tidak boleh, ya. Tapi kalau belum deal, apakah boleh orang lain untuk menawar? Boleh itu. Saya dengan beliau nawarkan handphonenya harga 4 juta. Saya tawar 3 juta, belum boleh Ustadz. Naik Ustadz, jangan 3 juta. Lah berapa? Dah 3,5, tengah-tengah. Lalu beliau, wah jangan Ustadz, kalau 3,5 masih kemurahan. Lah berapa mintanya? Dah Ustadz, buat Ustadz 3,9. Wah itu kemahalan. Tahu-tahu ada orang nyelonong. Padahal belum deal kan? Ada orang nyelonong, Ustadz, dah Ustadz, kalau antum 3 juta nggak berani, biar saya yang tak beli aja Bu, 3 juta. Dia nyerobot saya, ya tidak? Nah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Ulama sepakat kalau sudah deal, paham? Itu nggak boleh. Itu ulama sepakat. Misalkan saya dengan beliau ya, Bu, oke, 3,5 aja ya, nggak bisa Ustadz. Lah berapa? Kan tadi minta 4 juta, saya taruh 3,5 kan pas itu. Nggak bisa Ustadz, 3,8 lah udah Ustadz. Udah 3,750. Ya sudah Ustadz, enggak apa-apa. Oke, deal. Ya kan? Sudah deal. Tiba-tiba orang, Bu, jangan dilepas Bu, dikasihkan saya 4 juta saya bayar. Paham? Itu lama sepakat enggak boleh. Paham? Sebab saya dengan beliau sudah deal. Paham ya? Tapi kalau saya baru proses tawar-menawar, 3 juta Ibu ya, jangan Ustadz. Lah berapa? 3,8. Wah kemahalan. 3,5. Udah, saya ngalah ini 3,5. Wah jangan Ustadz, jangan 3,5. Lah berapa mintanya? 3,7 lah, enggak apa-apa Ustadz. Wah enggak bisa, 3,50 lah, udah itu mentok. Tahu-tahu belum deal kan? Tahu-tahu masuk orang. Nah ini boleh atau tidak kalau seperti ini? Ya, menurut mazhab Syafi'i enggak boleh. Tapi sebagian yang lain seperti Imam Ahmad boleh selama belum deal. Paham ya? Ya, ini pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal. Karena kalau tidak boleh, maka tentunya jual beli dengan sistem lelang hukumnya haram. Lelang itu kan juga sama, penawaran saudaranya, betul atau tidak? Misalkan ya, Bu, siapa yang mau handphone ini? Saya buka harga 2 juta. Siapa yang mau lebih tinggi? Saya Ustadz, berapa? 2 juta 2.000. Oke, ada yang lebih tinggi lagi? Saya Ustadz, 2 juta 100. Oke, ada yang lebih tinggi lagi? Saya Ustadz, 2 juta 200. Oke. Nah, itu kan mereka nawar penawaran saudara yang belum deal. Betul atau tidak? Betul enggak? Iya. Maka boleh enggak?
Kenapa tadi nggak boleh? Ya, kalau sudah deal, ulama sepakat nggak boleh, paham ya? Kalau belum deal, bolehkah? Nah ini ada dua pendapat. Madzhab Syafi'i banyak yang tidak membolehkan. Sehingga ada ulama yang berpendapat jual beli lelang haram, kan begitu. Tetapi pendapat yang lebih kuat itu praktek seperti itu boleh selama belum deal, ya. Selama belum deal. Cuman hendaknya jangan penawaran yang sedang terjadi kecuali jika disepakati adalah lelang. Paham? Itu pengecualian. Ini contoh jual beli seorang muslim atas muslim yang lain. Kemudian yang keenam yaitu bai'un najshi atau najasi. Jual beli apa? Dengan pengelabuhan. Contohnya jual beli dengan pura-pura nawar padahal temannya pedagang. Ya. Apa namanya itu? Pengentul. Pentul ya, ya. Kalau pentul itu jarum ya. Ya. Nah, itu najasi. Termasuk pula najasi itu adalah praktek kedok diskon. Jual 100.000 diskon 10%. Supaya menarik didiskon 60%. Tapi sebelum didiskon 60%, harganya dirubah jadi 160. Baru didiskon 60%. Nah, ini nggak boleh. Itu pengelabu, itu termasuk najasi. Ya. Kemudian yang ke-6, betul ya? Oh, ke-7, ya. Oh, najasi 6. Yang ke-7 yaitu bai'ul gharar, jual beli yang mengandung gharar. Ini sudah dilakukan oleh masyarakat malam tirakatan, ya. Betul enggak? Praktek jual beli yang mengandung gharar. Apa gharar? Gharar itu jahalah, ketidakjelasan. Contohnya apa? Tukar kado. Itu termasuk jual beli yang mengandung gharar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tukar kado itu masuk kategori jual beli, bukan hadiah. Kalau dia hadiah, meskipun mengandung gharar boleh. Misalkan jenengan menikahkan anaknya, maksudnya ya. Jenengan menikahkan anaknya. Terus saya diundang. Lalu saya bawa kado, saya bungkus. Terus jenengan diterima jenengan. Jenengan tahu nggak isinya? Tidak. Boleh nggak? Boleh, karena hadiah. Paham? Tapi kalau jual beli, saya menjual sesuatu di dalam karung, saya jual kepada pembeli, dan pembeli membayarkan pun juga di dalam karung. Isinya berapa saya nggak tahu. Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena jual beli. Tapi kalau hibah boleh. Dan ingat, jual beli itu beda dengan hibah atau hadiah. Kalau hibah atau hadiah itu adalah menyerahkan sesuatu tanpa meminta pengganti. Daf'u ainin ila saksin bila iwat, tanpa adanya pengganti. Itu hadiah. Nah, sekarang orang ngasih kado terus minta balasan kado, itu namanya ngasih hadiah atau jual beli? Jual beli. Karena ketika dia menyerahkan sesuatu, meminta pengembalian atau iwat, pengganti. Mau berupa uang maupun barang, maka itu masuk kategori jual beli. Paham sampai sini? Bawa apa? Tidak boleh. Karena sudah masuknya kategori jual beli. Karena itu pertukaran. Kan begitu kan? Ada tetangga saya datang, Ustadz, ini ada tengkleng buat Ustadz, satu keluarga insya Allah cukup, satu panci. Ini hadiah dari saya buat Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz senang sama anak-anak. Maka ketika saya terima, kemudian saya ucapkan jazakumullahu khair, kemudian orang itu mengatakan, oh ya Ustadz, itu habisnya 175. Nah,
Kira-kira ini ngasih hadiah atau jual beli? Jual beli. Kenapa jual beli? Karena meminta pengganti. Makanya jual beli itu menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan menerima sesuatu. Paham ya? Maka dia masuk kategori jual beli. Maka tidak diperbolehkan jika barangnya tidak jelas. Tapi kalau barangnya jelas, berupa ini itu apa maksudnya? Enggak boleh. Makanan kan luas. Bisa jadah, bisa lemper, bisa lah ya, kue kan macam-macam. Apakah setiap kita suka semua kue kan belum tentu kan? Ya. Enggak boleh, ya, tidak boleh. Jadi kalau mau tukeran barangnya harus jelas. Tapi barangnya nggak jelas, nggak boleh. Karena sebab haramnya bukan harganya, tapi ketidakjelasan barang. Paham? Saya punya jam tangan harga 300.000. Karena memang belinya ini 300.000. Kemudian jenengan punya sepeda motor harga 15 juta. Terus kita tukeran, boleh nggak? Boleh. Meskipun nilainya berbeda. Saya punya jam tangan harga 300.000, tak jual 3.000, boleh nggak? Boleh, meskipun 3.000 tidak senilai dengan jam tangan. Paham ya? Karena ini bukan barang ribawi ya. Nah, maka ini tentang jual beli yang mengandung gharar, itu tidak diperbolehkan. Kecuali gharar itu pada hadiah. Kenapa? Nah, kalau door prize tergantung door prize-nya dari mana. Iya. Kalau yang hadiah door prize itu kumpulan dari seluruh peserta, maka masuknya, dan ada yang dapat, ada yang tidak, maka masuknya judi. Ya. Nah, bukan. Ini jika hadiah itu iuran semua peserta dan ada yang dapat, ada yang tidak, maka masuknya judi. Tapi kalau semua itu iuran dari peserta, tapi semua dapat cuman pertukaran saja, maka tukar menukar, yang itu masuk kategori jual beli tapi tidak jelas barang yang diterima. Itu juga nggak boleh. Paham ya? Iya. 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 Ya. Pertama, ada bentuk yang pertama, di mana seluruh peserta yang menerima kupon itu semua ikut nyumbang. Paham? Nah, ini kondisi pertama ini jelas nggak boleh karena dia judi. Kondisi yang kedua, jika ada sebagian yang tidak nyumbang, tapi sebagian nyumbang, paham? Maka ini ada dua pendapat. Ada yang tetap tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Karena yang tidak membayar tadi dianggap muhalil, menghalalkan praktek judi itu menjadi boleh karena tidak semuanya bayar. Ini pendapat kondisi kedua dengan dua pendapat. Paham ya? Paham sampai sini, Ibu? Nah, kondisi yang ketiga, ini yang paling aman. Di mana hadiah itu diambil dari sponsor, yang ikut bukan yang mensponsori hadiah tersebut. Itu ulama sepakat boleh, tidak ada masalah. Atau misalkan sponsornya cuma saya, paham ya? Terus saya ngasih sponsor, dah ini hadiah lomba 17-an, sudah dari saya semua saja. Saya keluar duit 20 juta, saya belikan barang-barang untuk dijadikan sponsor, hadiah sponsor. Yang saya sebagai sponsor tunggal, itu pun juga ikut dan anak-anak saya juga ikut. Maka ini jelas
tidak ada masalah. Karena saya sponsor tunggal. Nah, bagaimana dengan sponsor banyak? Misalkan ada 100 warga yang jadi sponsor 30 orang. Paham ya? Jadi dia itu dari 30 orang sponsor. Tapi yang 70 orang nggak bayar karena satu RT. Nah, ini ada dua pendapat. Ulama banyak yang membolehkan karena dianggap tidak bisa masuk kategori judi karena ada sebagian yang nggak bayar. Tapi sebagian ulama masih memperselisihkan, masih mempermasalahkan karena berarti 30 orang ini yang bertaruh di antara mereka. Paham ya? Sedangkan yang 70 nggak bertaruh, tapi yang 30 jadi sponsor ini bertaruh di antara mereka. Itu yang masih ada yang mempermasalahkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu yang paling aman. Paling aman. Tetapi saya berharap mudah-mudahan andai pun dia ikut, mudah-mudahan pendapat banyak ulama yang membolehkan itu mudah-mudahan benar ya, atau lebih kuat. Tetapi untuk kehati-hatian ya lebih baik tidak usah ikut ya. Iya. Semua warga bawa barang di kado 5.000 semua, kemudian dikumpulkan, terus diperlombakan. Hadiah apa? Semua dapat, semua pasti dapat. Oh, itu berarti pertukaran. Ya, ya. Kalau semua dapat, bukan judi, berarti pertukaran di antara mereka. Cuman dengan barang yang tidak jelas ya. Tapi kalau ada yang dapat, ada yang tidak, maka masuk kategori judi. Karena judi itu semua permainan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah. Itulah definisi judi ya. Pertukaran hukum asalnya boleh, asalkan jelas barangnya. Nah, kalau barangnya dikado kan jadi tidak jelas. Paham ya? Oh iya, kecuali begini misalkan, kita bertukar itu kita tidak bertukar, tetapi saling membalas hadiah. Contoh ya, lah ya, tapi membalas hadiah bukan jual beli. Kalau membalas hadiah itu begini, misalkan saya datang ke rumah jenengan, ya, ngobrol sama suami jenengan, sama jenengan ngobrol setengah jam. Ketika datang pertama kali saya mbak bingkisan. Jenengan nggak tahu isinya apa. Saya beli mampir di satu toko makanan, saya beli gedok goreng misalkan ya, saya bungkus, saya serahkan ke jenengan, Bu, ini ada oleh-oleh saya dari Jogja, ya, maka silakan jenengan terima. Oh ya Ustadz, enggak apa-apa. Isinya enggak jelas enggak masalah karena hadiah. Dan saya tidak meminta apapun, paham? Ketika saya menyerahkan, saya tidak minta, mohon maaf Bu, ini kado ini, oleh-oleh ini hadiah dari saya, tetapi ayam jenengan 2 ekor saya bawa pulang. Nah, itu bukan hadiah, tapi bertukar, paham? Itu harus bedakan. Nah, ketika saya menyerahkan bungkusan tersebut, saya tidak minta apapun dari jenengan. Terus kita ngobrol-ngobrol, nah sunnahnya jenengan membalas hadiah. Tanpa saya meminta, itu baru hadiah. Ketika saya mau pulang, terus jenengan bungkus apa namanya, mau bungkus makanan, nggak ada. Ternyata adanya cuma emas, berlian, macam-macam ya, misalkan ya. Akhirnya, ya emas batangan, ya sekitar 40 gram lah ya. Nah kemudian sama berlian berapa karat itu, sama uang cash kan. Nah dibungkus, taren sama suaminya. Kemudian, Mas enak iki gimana Mas, kata suami, wes rasa hitungan jenenge wong bales yuk, totalitas kan itu kan. Akhirnya totalitas semua dikuras kan. Terus dibungkus, Ustadz jangan pulang dulu Ustadz, tunggu sebentar, ada apa? Nah akhirnya kemudian jenengan bawa bungkusan tadi terus kasihkan saya, nggak jelas isinya, boleh seperti itu, Bapak. Kenapa? Karena membalas hadiah. Ketika saya ngasih, saya tidak meminta apapun dari jenengan. Ketika saya mau pulang jenengan membalas, itu boleh, meskipun sama-sama terbungkus, paham? Tapi kalau ketika datang, Ustadz, saya misalkan ya Bu, ini ada
hadiah dari saya bungkus, nggak tahu isinya apa, tapi jenengan nanti ngasih hadiah saya loh ya. Mana saya terima. Itu namanya jual beli, bukan tukar hadiah. Paham sampai sini? Nah, maka meskipun nilainya disamakan, ilah sebab haramnya itu bukan nilainya, tapi jelas atau tidaknya barang. Paham sampai sini? Ya. Ningan dari masyarakat ya. Saya itu bola-balik, Allah Pak Ustadz ngoten niku ndak di masalah kan ya. Ya. Iya. Makanya bahkan begini. Ini pernah menjadi program di sekolah-sekolah, beberapa sekolah Islam terutama tingkat dasar. Itu saya protesnya begini. Dari sisi pendidikan akan niat itu nggak baik. Ya. Kenapa? Karena pertukaran itu dibungkus dengan kalimat hadiah. Paham? Paham ya? Kalimat pertukaran yang mereka lakukan dari anak-anak TK, anak-anak SD yang diajari untuk saling memberikan hadiah dan membalas hadiah itu dibungkus dengan kalimat hadiah. Tapi prakteknya jual beli. Paham? Jadi ketika dia menyerahkan sesuatu, misalkan ya temannya ngasih, nih tak kasih kado, mana kado buat saya. Jadi nanti yang saya khawatirkan adalah persepsi anak-anak itu bahwa kalau memberikan sesuatu harus mendapatkan sesuatu. Paham? Dari yang dikasih. Sehingga tingkat kerelaan, keikhlasannya kurang dia kepada Allah. Paham? Seharusnya namanya ngasih itu sudah nggak usah mengharap balasan dia, haraplah kepada Allah. Maka yang benar itu ya, kalau mau melatih kepekaan sosial anak-anak, ya suruh mereka bungkus kado 5.000 atau terserah, terus dibawa ke panti asuhan, datang ke sana ngasih ke anak-anak tanpa minta balasan dari mereka. Paham? Lah itu baru melatih keikhlasan anak-anak. Sehingga namanya memberi itu tidak usah meminta balasan dari yang dikasih. Tapi ketika kita dikasih, berusahalah membalas pemberian tersebut. Paham? Saya ngasih jenengan katakanlah nasi goreng pagi hari, saya jenengan tetangga saya, sorean jenengan ngasih tengkleng 1 panci, itu boleh. Itu namanya membalas hadiah. Ya. Misalkan. Nah, kenapa? Ya, maka saya menganjurkan lebih baik kalaupun kita pekewoh untuk tidak ikut ya. Karena kadang-kadang kita itu pekewoh kan? Ya. Nah, maka jenengan diakatkan saja nyumbang door prize. Paham ya? Saya nggak ikut tukar kado, pokoknya ini untuk door prize, misalkan untuk anak-anak atau lomba misalkan, silakan. Nah, itu minimal itu. Jangan ikut tukar kadonya, meskipun baik secara langsung maupun dengan cara diundi ya. Ning yo angel masyarakat ya. Saya itu mohon maaf, saya 2 hari yang lalu itu saya lewat ini antara RCT itu ke sana itu ya. Saya lewat satu daerah, kebetulan jalannya dicegat. Kemudian saya beli pakan ayam di satu toko, saya tanya, pakan ayam itu dekat dengan panggung yang dicegat. Bukan panggung yang dicegat, jalan yang dicegat di panggung tersebut. Saya tanya, kenapa kok jalannya dicegat, Mas? Saya tanya, bilang ini, bapak-bapak itu. Kemudian bapak itu bilang, lah kan acara masyarakat Mas, ini kan acara negara, 17-an. Oh iya. Saya tanya lagi, kenapa kok harus di jalan? Paham ya? Kenapa harus di jalan? Ya kabeh ning dalan Mas kan itu. Padahal samping panggung itu selang kalau nggak salah sekitar 10 sampai 20 meter itu tanah kosong luas bekas bekas ini loh, jemur gabah ya. Kan luas itu. Itu kosong. Saya tanya, itu kalau itu dipakai boleh nggak? Ya boleh Mas, itu milik warga ya boleh saja. Kenapa nggak pakai situ? Kok harus nyegadalan? Paham? Nah, itulah kebiasaan yang tidak baik ya. Para Rasul mengatakan iman cabang yang paling rendah itu apa? Imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Saya lanjutkan dulu sampai ke berapa sekarang? Berapa? 8.
8, yaitu bai'u bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam satu akad, ya. 2 transaksi dalam satu akad, ya. Apa contohnya itu? 2 transaksi dalam satu akad. Misalkan akadnya jual beli sekaligus ijarah. Berarti ada 2 jual beli, karena ijarah juga termasuk jual beli. Contoh, Bu, ini ada kejadian, Bu, ini toko, silahkan beli. Berapa harganya? Harganya katakanlah 1,5 M. Oke, tak bayar 500 juta dulu sebagai DP. Tapi yang 1 miliarnya saya cicil selama 2 tahun, boleh enggak? Enggak apa-apa, boleh. Tapi selama 2 tahun berarti jenengan juga harus nyewa rumah ruko itu, paham? Padahal kan sudah dibeli kok disewakan, ya tidak? Nah, maka berarti dia jual sekaligus sewa. Ini tidak boleh. Ini termasuk bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam satu transaksi. Saya beli handphone jenengan, asalkan jenengan beli sepeda motor saya, paham? Nah, ini termasuk 2 transaksi dalam satu. Tapi kalau saya beli handphone bayarnya pakai motor, itu beda, paham? Paham ya? Kan kalau saya beli handphone berarti saya bayar pakai uang, tukar uang dengan barang. Terus mempersyaratkan dia beli motor saya, ini yang dipermasalahkan, ya. Tapi kalau saya beli handphone jenengan tak bayar pakai motor, itu boleh, ya. Iya, barang sama barang boleh. Kan jual beli itu ada 3 bentuk. 1, uang dengan uang, disebut dengan bai'us sharaf. Yang kedua, barang dengan barang, yang disebut dengan bai'ul muqayadah atau barter. Yang ketiga, barang dengan uang. Ini yang paling umum dan paling banyak, yaitu bai'ul mutlaq. Bai'us sharaf, uang dengan uang, bai'ul muqayadah, barang dengan barang, dan barang dengan uang disebut bai'ul mutlaq. Ini 3 bentuk jual beli berdasarkan objek yang ditransaksikan. Nah, maka boleh nggak? Boleh, ya. Jual. Nah, bagaimana dengan jual bersyarat? Misalkan, tergantung syaratnya. Jadi, oh ya, ya. Ada di Jogja ada janda jual rumah. Jadi beli rumah sekaligus dapat jandanya, kan itu kan? Ya. Ya, beli rumah harga 800 juta, nanti dapat jandanya dengan menikahinya maksudnya. 400 langsung go mulih, tidak. Dapat jandanya. Nah, kalau strategi yang cerdas tidak. Kalau beli rumah harga 500 juta, dapat jandanya kan bayar 2 kali. Lebih baik bayar jandanya, dinikahi, dipakai mahar, seperangkat alat sholat, dapat rumahnya, kan. Kan lebih murah, Ibu, ya kan? Ya. Nah, jual beli yang bersyarat itu secara pendapat ulama ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Tapi pendapat yang lebih rojih itu dibolehkan selama syaratnya tidak melanggar syariat. Selama syaratnya tidak melanggar syariat. Contoh yang melanggar syariat, misalkan saya jual motor ini saya jual ke jenengan, tapi dengan syarat motornya nggak boleh dimodifikasi, paham? Nah, ini namanya syarat yang melanggar aturan syariat. Kenapa? Karena dalam jual beli itu ya dia menguasai penuh barangnya, ya terserah dia, masa saya ngatur-ngatur, kan nggak mungkin. Ini tak jual tanah ini ke jenengan dengan syarat nggak boleh dijual ke orang lain, harus ke saya, itu nggak boleh, paham? Tapi kalau sekedar saran, besok kalau mau jual tawarkan saya dulu ya, nah itu nggak masalah. Tapi kalau ini saya syaratkan, ini tanah saya jual ke jenengan, tapi syaratnya nggak boleh dijual, dan kalaupun jual harus ke saya, itu nggak boleh, ya. Itu namanya membatasi kepemilikan. Tapi kalau tidak melanggar syar'i, maka tidak mengapa. Dapat janda itu kira-kira melanggar syariat, ya. Ya, Kak, ya kalau jandanya sesuai kriteria pemudanya, ya nggak ada masalah, ya.
Cuman kan terjadi akad 2 kali Ustaz, akad jual beli dan akad nikah. Ya, maka ya mungkin beda akadnya. Tapi praktik seperti itu sebenarnya kurang tepat ya. Karena berarti dia telah menawarkan dirinya tanpa melihat kriteria calon suami. Penting so duit bayar rumahnya langsung jadi istrinya tanpa ada pertimbangan apakah bagaimana akhlak dan agamanya ya. Ini saya kasih contoh singkat-singkat saja. Kemudian ke-9, betul ya, bai'ul urbun. Nah, pembahasan urbun ini agak panjang lebar Ibu. Dan saya menerangkan dulu singkat, ternyata ada sebagian yang memahami salah ya. Karena laporan ternyata salah jenengan memahaminya. Tapi saya singkatkan saja. Urbun itu jual beli dengan sistem DP. Kalau tidak jadi DP-nya hilang, kan gitu kan? Nah, masalah urbun ini ada agak panjang penjelasannya. Tapi insya Allah kapan-kapan kita jelaskan tersendiri masalah urbun. Karena begini, ada jual beli urbun itu barangnya belum ada, paham? Tapi kemudian dia DP, paham? Nah ini yang nggak boleh, kecuali pada akad istisna. Ya, istisna itu pembuatan barang. Yang kedua, urbun pada barang yang sudah ada, tapi barangnya tidak diserahkan, paham? Kayak tadi sapi ya, beli sapi di DP 1 juta, tapi kan sapinya belum diserahkan. Dia hanya menyerahkan duit 1 juta. Ini boleh atau tidak? Yang ketiga, dia jual beli urbun tetapi barangnya diserahkan. Misalkan earphone ini berapa Bu? 3 juta Ustadz, saya DP 50.000 dulu ya. Oh enggak apa-apa Ustadz, kayaknya Ustadz rantai duit misalkan ya. Enggak apa-apa 50.000. Oke, ini DP-nya mana handphonenya? Ini Ustadz monggo, nanti dilunasi kapan-kapan atau dilunasi selama 9 bulan. 1 bulan 100.000 misalkan ya. 9 bulan setengah ya, berarti 950.000. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? Ya. Jadi kan ada 3 bentuk tadi. DP tapi barangnya belum ada. Paham ya? Yang kedua, DP barangnya ada tapi tidak diserahkan. Paham? Dia akan diserahkan kalau sudah lunas. Yang ketiga, DP tapi barangnya diserahkan. Paham ya? Di mana dia menjual barang yang sudah ada, terus kemudian di DP barangnya diserahkan. Nah, bentuk yang ketiga ini sepakat boleh ya. Tapi diserahkan, paham ya? Nah, yang kedua ini nanti penjelasannya panjang ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Nah, itu terjadi ikhtilaf juga di kalangan para ulama. Mayoritas ulama tidak membolehkan jual beli dengan sistem DP dengan syarat kalau nggak jadi DP-nya hilang. Itu tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Meskipun dalam mazhab Hambali ada yang membolehkan, alasannya karena terjadi kerugian. Baik kerugian secara real maupun kerugian secara non real, itu dibolehkan menurut mazhab sebagian mazhab Hambali, tidak semuanya. Tapi jumhur ulama tidak membolehkan. DP wajib dikembalikan. Kemudian yang ke-10, menjual belikan barang yang tidak dimiliki ya. Menjual belikan barang yang tidak dimiliki. Saya sebutkan singkat-singkat saja, nanti penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ke-11, jual beli utang dengan utang ya. Ke-11, jual beli utang dengan utang. Saya sepakat sama jenengan jual beli motor, tapi duitnya sepekan lagi, motornya juga sepekan lagi. Tapi sudah sepakat. Nah, itu yang kemudian dipermasalahkan oleh para ulama. Kemudian yang ke-12, bai'ul inah, jual beli inah. Ini jual beli yang mengandung riba ya. Yang ke-13, betul nggak?
Kenapa? Oh, pelan-pelan ya. Yang ke-12 tadi jual beli ina, jual beli yang mengandung riba. Yang ke-13 yaitu jual beli dengan cara menimbun terlebih dahulu ya. Jual beli dengan cara menimbun terlebih dahulu agar harganya naik. Sedangkan barang sangat dibutuhkan di kota tersebut ya. Agar harganya naik sedangkan barang sangat dibutuhkan di kota tersebut. Kalau bahasa di sini disebutkan bai'ul hadiri lil badi ya. Sudah? Ke berapa? 14 ya. Kemudian yang ke-14 adalah mencegat para pedagang di tengah perjalanan. Asyira'u minar rukban, mencegat para pedagang di tengah perjalanan dengan memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar di tujuan ya. Orang Trenggalek jual kambing ke Solo, dia nggak tahu harga pasaran di Solo, saya cegat dulu di Sragen, paham? Atau di Ngawi supaya dia tidak sampai masuk Solo. Nanti saya cegat di sana, saya beli dengan harga lebih murah, kemudian saya bawa ke Solo dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini nggak boleh ya. Kemudian yang ke-15. Yang 15 adalah bai'ul musarrah ya, jual beli al-musarrah, jual beli dengan pengelabuhan ya. Jual beli dengan pengelabuhan. Contohnya apa? Kalau di sini disebutkan oleh para ulama, la yajuzu lil muslim, tidak dibenarkan seorang muslim untuk menjual asya awil baqarah awin naqah, kambing perah atau sapi perah atau unta perah dengan bimakna yajma'u labanaha fid dar'iha ayyaman litura wa ka'annaha halub. Jadi membiarkan kambing perah, sapi perah, unta perah tidak diperah beberapa hari supaya kelihatan besar susunya ya. Sehingga setelah kelihatan besar kemudian dijual. Paham? Loh ini loh, habis tak perah kemarin saja masih segini kan gitu. Padahal enggak diperah beberapa hari. Supaya kelihatan halub. Halub itu apa ya, bahasa penghasil susu yang banyak lah itu bahasanya. Bahasa sopannya begitu ya. Nah, ini tentang tidak boleh. Atau misalkan kakap ya, jual beli kakap tapi kakap putih di wenter merah ya. Atau jual semangka dikasih wenter merah supaya kelihatan merah. Ada nggak semangka di wenter itu? Ada, disuntik ya. Sehingga kadang-kadang suntiknya nggak sempurna, separuh merah separuh putih ya, kelihatan ya. Dan kadang-kadang dicampur pemanis supaya semangkanya jadi manis. Padahal kalau makan di depan istrinya sudah manis ya. Kemudian bai'us sunya, jual beli yang dengan pengecualian yang tidak jelas. Bai'us sunya, jual beli dengan pengecualian yang tidak jelas. Contoh, saya punya lele ini 300 ekor, saya jual 300.000 kecuali 5 ekor. Lah yang mana? Oh, nanti kalau jalan cocok baru saya milih. Itu nggak boleh. Pisahkan dulu mana yang tidak dijual, nah baru sisanya dijual. Itu baru jelas. Ini tentang 16 praktek jual beli yang dilarang ya. Cukup? Ada pertanyaan? Selan Jagong? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya wa fika barakallah. Iya. Iya.
dirapikan rajutannya. Ya, kalau ada sesuatu barang yang cacat kemudian disembunyikan maka nggak boleh. Tapi kalau barang itu barang rajutan, ya memang bisa rapi bisa tidak, kemudian dia rapikan supaya bagus, ya tidak ada masalah, ya tidak mengapa. Kecuali misalkan benangnya ada yang putus, kemudian kita tutupi misalkan ya, nah itu yang kemudian menjadi persoalan. Tapi kalau memang kita rapikan, yang kurang sempurna kita rapikan, yang serabut-serabut kita masukkan, kita ikat supaya jadi rapi, maka nggak ada masalah, ya, boleh. Wa iyyakum. Cukup ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.